Xiaomi Mi Notebook Pro 15. Sekali lagi gue agak rumit banget kalau ngomong Xiaomi, udah Mi-nya banyak gitu loh ya kan? Ya. Hey everybody, I'm Dylan Kurnia, you can call me Len. So ya, Dylan's Comstek atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gue membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini gue rekam pada tanggal 3 April 2021. Comstek News kembali hadir dengan berita-berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue. Dan akan tayang pada tanggal 5 April 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Kita udah masuk ke bulan 4 di tahun 2021 dengan kondisi yang ya kurang lebih masih sama. Semoga kawan-kawan di rumah yang nonton video ini tuh sehat dan baik-baik aja. Alright, anyway, kita masuk ke berita pertama yang datang dari Sony, di mana Sony akan merilis smartphone terbarunya tepatnya pada tanggal 14 April 2021. Smartphone-nya itu adalah Sony Xperia 1 III dan Xperia 10 III. Gue nggak tahu cara bacanya gimana karena ada angka biasa sama Romawi-nya ya. Nah, untuk Xperia 1 III ini punya layar OLED 4K HDR Cinema Wide ukuran 6,5 inch, punya bingkai logam dan panel kaca di bodi belakangnya. Untuk kameranya didukung sama teknologi Zeiss ya, terus punya periscope sama sensor 3D eye ToF. Sedangkan Xperia 10 III akan menjadi smartphone mid-range dengan konektivitas 5G yang punya chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 690. Terus punya triple kamera sama layarnya sebesar 6 inch kawan-kawan ya. Untuk spesifikasi detailnya belum tahu, jadi buat kawan-kawan yang nunggu ya dan ingin nonton perilisannya itu bisa saja langsung ke media sosialnya, itu adalah Sony Mobile di tanggal 14 April 2021 nanti gitu. Berita kedua ya datang dari Oppo nih, dimana besok atau tepatnya di tanggal 6 April Oppo akan merilis smartphone terbarunya yaitu adalah Oppo F19. Di mana F19 ini gue rasa melengkapi dari seri-seri sebelumnya, itu adalah Oppo F19 Pro dan F19 Plus. Oppo F19 ini ya punya layar AMOLED sebesar 6,43 inch Full HD Plus dengan refresh rate-nya sebesar 60 Hz. Punya chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662, sedangkan untuk RAM dan storage-nya itu sebesar 6/128 GB. Untuk baterainya 5000 mAh yang didukung fast charging sebesar 33 Watt dan pastinya berjalan di Android 11. Kalau ada yang nanya harga, ya harganya juga gue belum tahu ya. Jadi mungkin kawan-kawan bisa komen aja berapa harga yang pas untuk smartphone ini ya dengan spesifikasi yang tadi sudah gue sebutkan gitu. Berita ketiga nih ya kan datang dari Realme yang resmi merilis Realme V13 5G ya, yang punya spesifikasi dengan layarnya itu sebesar 6,5 inch Full HD Plus berefresh rate 90 Hz. Dan chipsetnya didukung sama MediaTek, yaitu adalah MediaTek 700 dan sudah support sama konektivitas 5G. Untuk RAM dan storage-nya 8/128 GB ditambah micro SD yang bisa sampai 512 GB. Dari segi baterai, Realme V13 5G ini punya 5000 mAh, didukung fast charging yaitu 18 Watt. Kalau untuk kamera ada 4. Pertama adalah kamera selfie yang besarnya itu 8 megapiksel, kamera utama 48 megapiksel, makronya 2 megapiksel, juga depth-nya 2 megapiksel. Karena ini tahun 2021, rasa-rasanya semua smartphone yang rilis tahun ini tuh akan berjalan di Android 11 tanpa harus melewati update. Jadi ketika kawan-kawan beli smartphone di tahun ini, itu udah otomatis berjalan di Android 11. Sedangkan gua kemarin A71 yang seperti gua bilang di Comstek sebelumnya, itu baru dapat update ya di Android 11. Jadi nice buat kawan-kawan udah bisa nyobain Android 11 ya. Nah,
Berita keempat dari 3 berita sebelumnya gue infoinnya smartphone. Sekarang kita geser sedikit ya. Gue akan membahas laptop di mana Xiaomi akan merilis ya, atau lebih tepatnya sudah meluncurkan laptop terbarunya ya, yaitu adalah Xiaomi Mi Notebook Pro 15. Sekali lagi gue agak rumit banget kalau ngomong Xiaomi, udah Mi-nya banyak gitu loh ya kan. Ya, laptop terbarunya itu Mi Notebook Pro 15. Gue belum punya pengalaman apapun sih sama laptop yang satu ini ya, karena belum familiar juga, walaupun sebenarnya udah cukup lama juga si Xiaomi ini ngeluarin laptop gitu kawan-kawan ya. Nah, laptop Xiaomi ini yaitu Mi Notebook Pro 15 punya layar sebesar 5,6 inch ya, terus resolusinya 3,5K juga, punya refresh rate 60Hz, bezelnya tipis karena cuma sebesar 3,5 mm aja, yang akhirnya ngebuat screen to body-nya menjadi 93%. Nah, itu tuh hampir full layar gitu kawan-kawan ya. Laptop ini juga punya prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7 atau i5 ya, generasi 11 atau Tiger Lake. Punya GPU onboard yaitu GeForce MX 450. Untuk RAM dan storage-nya sebesar 16/512 GB SSD ya, dan beratnya juga cukup ringan sebesar 1,5 kg aja. Dan gue rasa untuk laptop tipis tuh udah wajib punya berat di bawah 1,5 kg kali ya. Toh Acer aja punya laptop yang beratnya cuma 900 graman, nggak nyampe 1 kilo. Jadi ya udah salah satu hal yang wajib untuk laptop bisnis atau laptop tipis punya berat yang seringan-ringannya, tapi speknya juga bisa melengkapi keseharian kita gitu kan ya. Nah, untuk harganya ini mulai dari 14 sampai 18 jutaan tergantung varian yang kawan-kawan pilih, mau i7 atau i5 kawan-kawan ya. Jadi mungkin yang pecinta Xiaomi atau yang ingin mencoba produk Xiaomi atau yang sudah punya produk-produk Xiaomi, ekosistemnya ditambah tuh ya, entah dari smartwatch, dari smartphone, terus earphone-nya, ditambah laptopnya dan sebagainya, biar ekosistemnya lengkap gitu. Nah, berita terakhir sekaligus menutup berita minggu ini datang dari MSI ya, laptop lagi nih gitu kan. MSI telah resmi meluncurkan laptop terbarunya, yaitu adalah MSI Summit i13 Flip Evo dan MSI Summit i16 Flip di CES 2021 kawan-kawan ya. Spesifikasi dari MSI Summit i13 Flip Evo ini punya prosesor dari Intel, yaitu Intel i7 generasi 11 pastinya. Layarnya 13,4 inch Full HD+, IPS level, bisa touchscreen dan support MSI Pen. Terus dari segi graphic card-nya didukung oleh Intel Iris pastinya. Terus kapasitas RAM dan storage-nya itu 16/512 GB SSD dan bisa di-upgrade kalau nggak salah sampai 32 GB. Dan karena pasar dari laptop MSI ini ya adalah kelas bisnis, akan aneh kalau baterainya nggak awet. Jadi MSI mengklaim bahwa si MSI Summit i13 Flip Evo ini akan bertahan selama 20 jam pemakaian normal, dan ditambah dengan kecepatan ngecasnya juga cukup cepat karena punya Thunderbolt 4. Jadi gue rasa aman-aman aja, baterainya udah awet ya, terus didukung Thunderbolt 4 juga, ngecasnya cepet, transfer filenya juga cepet. Jadi ya cocok untuk kawan-kawan yang suka mobilitasnya tinggi ya, yang mungkin bisnismen, ketemu klien dan sebagainya, mungkin bisa coba laptop yang satu ini. Karena gue juga termasuk salah satu orang yang tertarik mencoba produknya MSI ya. Nah, terus selain ngecasnya udah cepet ya, pasti punya teknologi Wi-Fi 6E, jadi buat konektivitas akan aman-aman aja ya. Tergantung internet yang kawan-kawan pakai juga sih ya pada akhirnya, walaupun teknologi udah canggih, tapi Wi-Fi yang kita punya belum mendukung ya akan cukup mubazir pada akhirnya. Jadi ya insya Allah aman lah gitu. Nah, sedangkan untuk MSI Summit i16 Flip lebih gokil lagi, salah satunya punya spesifikasi yaitu dari GPU-nya.
menggunakan RTX series. Ada yang bilang 30 series, gue nggak tahu 30 berapa, ya mungkin 3060 kali ya yang bisa dimasukkan ke laptop setipis dan secanggih ini gitu kawan-kawan ya. Mungkin itu aja Comstek News yang bisa gue infokan, gue beritakan ke kawan-kawan. Semoga dari berita-berita yang tadi cukup bermanfaat dan atau bahkan sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang menonton ini. Untuk kawan-kawan yang ingin baca beritanya, berita lengkapnya, itu udah gue kasih linknya di deskripsi. Dan kalau kawan-kawan tertarik dengan beberapa topik yang tadi udah gue sampaikan, juga ada timestampnya di deskripsi, bisa kawan-kawan klik aja. Jadi kita akan bertemu di Comstek News dan Comstek berikutnya, pastinya Comstek-Comstek lainnya, entah itu Comstek Review, Comstek Tutorial, ya, dan Comstek News salah satunya yang ini. Thank you very much viewer and be happy, have a nice day, and dadah! Woo!